Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hari yang baru, kuat baru dari Tuhan atas kami sekalian. Haleluya. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya Tuhan menyertai. Oh Yesusku dahsyat, ajaib, mulia. Haleluya. Yesus, Kau penolong yang setia, gunung batu keselamatanku. Haleluya. Yesus, terpuji nama-Mu, sebab Kau mulia, Kau ajaib Tuhan. Haleluya. Yesus, kasih-Mu ajaib bagi setiap kami. Haleluya.
Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Saya yakin dan percaya kita semua selalu dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Amin. Baik saudara, sebelum kita memulai aktivitas kita pagi hari ini, alangkah baiknya kalau kita mendengarkan sedikit renungan dari kebenaran firman Tuhan. Saudara, pagi hari ini firman Tuhan saya beri judul, Tidak Tampak Tapi Berdampak. Pagi hari ini mari kita belajar dari satu tokoh yang mungkin jarang kita dengar, yang mungkin jarang dibahas juga, yaitu yang bernama Tikhikus. Nama Tikhikus mungkin asing ya bagi kita, kita jarang untuk mendengarkan siapa sih Tikhikus ini. Tapi pagi hari ini mari sama-sama kita belajar. Siapa sih Tikhikus itu dan apa sih pelayanan yang dikerjakan oleh Tikhikus, peran apa yang dilakukan oleh Tikhikus di dalam Alkitab. Saudara, Tikhikus ini adalah rekan sekerja atau sepelayanan dari Rasul Paulus. Memang nama Tikhikus ini tidak setenar atau seterkenal Timotius dan Titus. Tetapi peran Tikhikus ini juga sangat penting dalam membantu pelayanan Rasul Paulus pada saat itu. Lalu apa sih peran dan tugas dari seorang Tikhikus ini? Tikhikus ini bertugas atau berperan untuk mengantarkan surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus dan Kolose. Jadi mungkin kalau sekarang namanya tukang pos ya. Zaman dahulu berbeda dengan zaman sekarang saudara. Zaman sekarang itu kalau untuk memberitakan Injil sangat mudah melalui media sosial ya. Baik itu lewat YouTube, baik itu lewat TikTok, lewat IG, lewat WA, masih banyak cara. Tetapi pada saat zaman dahulu pemberitaan Injil itu harus melalui surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Nah, tugas pengantar surat itulah yang menjadi pelayanan dari seorang Tikhikus. Saudara, tugas atau pelayanan yang kelihatannya tidak nampak, tugas atau pelayanan yang kelihatannya sepele, tetapi sebenarnya mempunyai dampak yang sangat luar biasa. Mari pagi hari ini kita mau belajar, apa sih yang bisa kita teladani, apa sih yang bisa kita pelajari dari seorang Tikhikus ini. Yang pertama saudara, Tikhikus ini adalah pelayan yang setia dan berdedikasi. Kita buka di Efesus 6 ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan, supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ihwalku, maka Tikhikus saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Rasul Paulus sering menyebutkan bahwa Tikhikus ini adalah pelayan yang setia. Jadi kesetiaan dari seorang Tikhikus ini tidak perlu diragukan lagi. Saudara, seringkali kita ini salah atau terjebak dalam pola pikir bahwa pelayanan yang besar itu kita harus melayani yang selalu dilihat ratusan bahkan ribuan orang. Namun kita bisa lihat dari pelayanan seorang Tikhikus. Pelayanan Tikhikus ini tidak mencari ketenaran. Pelayanan Tikhikus ini tidak mencari penghargaan dari dunia. Mau dilihat orang ataupun tidak dilihat orang, Tikhikus tetap menjalankan tugas pelayanannya dengan setia dan dedikasi yang tinggi. Jadi saudara, jangan pernah kita berkecil hati dengan pelayanan yang saat ini Tuhan percayakan kepada kita. Jangan pernah kita merasa berkecil hati dengan pelayanan yang kita kerjakan sekarang. Pelayanan apapun yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, lakukanlah yang terbaik buat Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan itu sudah sediakan upah buat saudara dan saya. Upah kita itu sama semua di hadapan Tuhan.
Saudara, seringkali yang terjadi di dalam pelayanan ini terkadang kita hanya mengejar satu ambisi. Terkadang kita itu mengejar suatu pengakuan dari orang lain. Sehingga kita itu lupa arti atau esensi pelayanan yang sesungguhnya. Kita lupa akan panggilan Tuhan yang sebenarnya di dalam kehidupan kita. Pelayanan yang sesungguhnya itu bukan tentang siapa yang terlihat, bukan tentang siapa yang terkenal. Tetapi seberapa besar komitmen kita untuk tetap setia melayani Tuhan. Meskipun seringkali pelayanan kita ini dipandang sebelah mata, saudara. Pelayanan kita ini tidak nampak di depan banyak orang. Tetapi tetap kerjakan pelayananmu dengan kesetiaan dan dedikasi yang tinggi buat Tuhan seperti Tikhikus. Lalu nomor 2, apa yang bisa kita pelajari dari teladan seorang Tikhikus? Tikhikus ini adalah orang yang bersemangat dan bertanggung jawab. Kita buka di Efesus 6 ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan, dengan maksud inilah ia kusuruh kepadamu, yaitu supaya kamu tahu hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Amin. Saudara, selain tugas administratif yang diemban oleh Tikhikus ini, Tikhikus juga diberikan tugas oleh Rasul Paulus, yaitu untuk apa? Menghibur dan menguatkan orang lain. Dalam pelayanan kita kepada Tuhan, jangan kita ini patah semangat. Jangan kita ini loyo hanya karena apa? Hanya karena pelayanan kita ini tidak dilihat oleh banyak orang. Saudara, terus bersemangat, terus berantusias dalam kita melayani Tuhan. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58 dikatakan apa? Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara, segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Karena apa? Karena kita yakin bahwa Tuhan itu tidak pernah berhutang kepada saudara dan saya. Ada upah yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Ini loh yang akan menjadi satu landasan untuk kita dalam melayani Tuhan. Semangat, jangan kendor, tetap berantusias melayani Tuhan. Dan bertanggung jawab atas apa yang sudah Tuhan percayakan kepada saudara dan saya. Saudara, yang ketiga yang bisa kita pelajari dari Tikhikus ini adalah orang yang rendah hati. Kenapa dikatakan Tikhikus ini adalah orang yang rendah hati, saudara? Karena Tikhikus ini dengan rela bersedia mengisi kekosongan dari rekan sekerjanya. Mengisi kekosongan dari rekan sepelayanannya yang sedang tidak ada di tempat. Dia ditunjuk oleh Rasul Paulus untuk menggantikan tugas dari Timotius. Di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-12 dikatakan Paulus menyatakan dan Tikhikus telah kukirim ke Efesus. Tikhikus dikirim ke Efesus untuk apa? Untuk sementara waktu menggantikan tugas dari Timotius. Saudara, sangat penting sekali diperlukan kerendahan untuk dapat dipercaya sebagai seorang pengganti. Untuk dapat dipercaya sebagai seorang cadangan. Memang tidak mudah, memang tidak gampang saudara menjadi seorang pengganti. Tetapi saya pernah dengar dari pendeta yang saat ini terkenal, dia pun menceritakan bahwa dia dulu awal mulanya juga hanya sebagai peran pengganti. Kalau ada dimulai dari aser, kalau tidak ada dia disuruh, nanti kalau tidak ada singer dia disuruh. Jadi dia menceritakan bahwa dia itu berasal dari juga seorang pengganti. Tetapi sekarang dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saya pun juga pernah merasakan apa yang dinamakan sebagai pelayan pengganti selama bertahun-tahun. Ya, saudara, kita belajar dari seorang Tikhikus ya. Meskipun menjadi seorang pengganti sementara, Tikhikus itu tidak pernah berkecil hati. Dia tetap melakukan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab. Begitu juga dengan kita, saudara. Kita mau belajar untuk senantiasa rendah hati. Kita mau belajar untuk rela melayani Tuhan. Jangan kita pernah berkecil hati dalam melayani Tuhan, meskipun terkadang kita hanya sebagai seorang pengganti. Saudara, ada banyak pelayanan yang tidak nampak oleh mata dunia, tetapi itu berdampak luar biasa. Seperti Tikhikus, mungkin kita tidak selalu berada di garis terdepan, tetapi setiap apa yang kita lakukan untuk Tuhan, kita melakukannya dengan kesungguhan hati kita.
Seperti yang dikatakan di Kolose 3 ayat yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita melayani Tuhan, kita mengerjakan pelayanan itu, kita hanya memandang Tuhan. Jangan memandang manusia, kita pasti akan kecewa. Terus kerjakanlah semuanya untuk Tuhan. Saya tidak berbicara bahwa pelayanan yang kelihatan, bahwa pelayanan yang nampak itu tidak berdampak. Segala sesuatu pelayanan yang kita kerjakan untuk Tuhan itu bisa berdampak dengan luar biasa. Tetapi saya katakan mungkin saat ini pelayanan kita itu tidak tampak di depan banyak orang. Jangan pernah berkecil hati, jangan pernah patah semangat. Kita mau belajar dari seorang tokoh yang bernama Tikhikus yang luar biasa dalam melayani Tuhan. Tikhikus setia dengan perkara yang kecil dan bisa dipercaya. Lalu bersemangat, bertanggung jawab atas tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya. Lalu tetap rendah hati dan belajar tunduk pada otoritas. Kita percaya meskipun yang kita lakukan kelihatannya tidak nampak oleh dunia, tidak nampak oleh orang banyak. Tetapi kalau kita bisa menjadi berkat, tetapi kalau kita bisa menjadi dampak yang luar biasa buat orang lain, buat sekitar kita, itu yang Tuhan mau. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat pagi yang indah ini, penyertaan-Mu sepanjang malam Tuhan, kami bangun dengan tubuh yang sehat, semua karena kasih-Mu. Ajari setiap kami Tuhan untuk seperti Tikhikus yang terus tetap semangat melayani Engkau, yang memiliki kerendahan hati Tuhan, yang bisa dipercaya, yang tetap setia melayani Engkau dalam keadaan apapun Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, biarlah sepanjang hari ini Tuhan menyertai kami, Tuhan menutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, dan apapun yang kami kerjakan Tuhan senantiasa buat berhasil. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu menyertai kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.